Halo semuanya, kembali lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Oke, di masa-masa pembatasan ya, pembatasan atau apa ya disebutnya, masa-masa WFH lah ya, work from home gitu ya. Ini sudah masuk ke akhir minggu ketiga di Yogyakarta. Banyak orang yang bete ya di rumah, termasuk saya. Tapi saya nggak bete-bete amat sih, karena memang dari tahun 2013 akhir kegiatan saya banyak di rumah ya. Kegiatan saya banyak di rumah ya, termasuk kegiatan cari duit banyak di rumah. Mengutamakan gadget ya, karena memang sejak awal tahun 2013 saya bisnis online, jadi nggak harus keluar rumah, kecuali memang pas harus ambil barang atau beberapa waktu juga mesti ngirim barang ya, karena nggak semuanya kita kirim lewat ekspedisi. Ada juga yang memang minta COD, atau kalau yang di area kota Jogja biasanya saya antar sendiri sambil ketemu sama langganan ya, jadinya kita lebih akrab gitu. Nah, menyiasati kebetean ya, itu memang nggak mudah karena suasananya tuh sangat mendukung. Artinya gini, kita terbiasa di rumah bareng-bareng ya, sebelum adanya work from home ya, sebelum pagebluk ini kita mungkin pernah ya bareng-bareng di rumah gitu ya. Saya sekeluarga, anak-anak di rumah semua karena nggak sekolah. Kalau hari Minggu atau hari Sabtu itu kan terbiasa di rumah bareng ya. Itu rasanya tetap berbeda ya dengan apa? Dengan kita di rumah bareng-bareng, nggak keluar rumah gitu ya. Meskipun saya sering berbicara pada diri sendiri, ya anggap aja ini hari Minggu gitu ya, hari Minggu sehingga semuanya kumpul di rumah. Tapi hari Minggu kalau terus-terusan hari Minggu, lama-lama juga bosan kan. Ya, saya turut prihatin bagi teman-teman yang memang mesti keluar untuk mendapatkan rezeki ya. Ya, tiap orang beda-beda ya. Meskipun saya juga masih bisa cari uang dari dalam rumah, tapi tetap ada penyusutan, itu pasti. Karena kalau kita lihat di semua lini bisnis sekarang sedang melambat. Jadi tidak hanya mereka yang mencari nafkah di luar rumah, tapi kita pun yang bisnis online pun juga lagi melambat. Semuanya lagi melambat. Kalau saran saya sih, bila ada angsuran-angsuran yang memberatkan, yang memang tidak bisa, kan katanya ada yang ini ya, ada yang bisa dipending gitu ya, menurut pidato RI 1 ya. Tapi kita di lapangan kan nggak tahu juga ya, nggak tahu juga bagaimana caranya, atau mungkin ada juga yang pihak lembaga keuangan yang nggak mau gitu, nggak mau dipending juga, mestinya ada ya. Saya nggak tahu persis sih, karena saya memang nggak punya cicilan saat ini. Kalau saran saya, kalau bagi teman-teman yang memang sudah terlalu berat untuk mengangsur, saatnya dilepaskan aja. Ini menurut saya ya, karena saya punya pengalaman yang nggak enak juga. Dulu pernah saya bangkrut habis-habisan ya. Itu pun saya melepaskan semuanya. Artinya rumah saya jual, mobil saya jual semua, sampai hanya tersisa sepeda motor satu. Itu pun bukan sepeda motor yang ngetren ya. Dan
Kami sekeluarga ngontrak rumah. Namun ya kalau kita mau berusaha istilahnya itu Gusti Allah mboten sare ya. Tuhan itu nggak pernah tidur. Hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Nah, kata-kata bijak itu seperti itu ya. Jadi kita jangan takut untuk memulai lagi dari bawah. Karena kalau kita pernah di bawah dan pernah bangkit, tentunya kita balik lagi ke bawah itu bukan hal yang menakutkan ya. Karena kita pernah di situ gitu. Kita sudah tahu caranya. Pikiran kita, bawah sadar kita sudah tahu caranya bagaimana untuk bangkit. Makanya jangan perlu risau, jangan perlu khawatir, karena memang kondisi ini bukan cuman saya sendiri yang merasakan, bukan cuman Anda sendiri yang merasakan, tapi orang seluruh dunia. Jadi saran saya, lepaslah. Kalau memang itu perlu dilepas, jangan sampai membebani kita, karena kita sendiri untuk berjalan aja sudah berat ya, apalagi membawa beban, itu tambah berat. Misalkan ada cicilan mobil atau motor yang memang sudah tidak produktif lagi, ya ini hanya saran. Kalaupun mau dilakukan ya monggo, enggak juga enggak apa-apa, tapi mendingan dilepas saja. Besok kalau keadaan sudah mulai membaik, kita bisa mengupayakannya, itu ada kembali di tangan kita. Dan yang paling penting teman-teman, yang paling penting adalah keluarga. Karena keluarga adalah aset utama kita menuju sukses. Artinya gini, saya ya membaca, mendengar, ada beberapa teman yang sampai ribut dengan istrinya, dengan keluarganya, karena angsurannya itu sudah nggak kuat bayar, tapi masih dipertahankan. Ya, kita jangan sampai mengorbankan keluarga demi mobil misalkan. Misalkan istri sudah tidak kuat lagi untuk menanggung angsuran, sedangkan kita ngotot tetap mempertahankan mobil gitu ya, padahal memang nggak bisa lagi kita pertahankan gitu. Ya, kalau menurut saya pilihan paling bijaksana adalah saya memilih untuk keluarga daripada mobil ya. Jadi kalau keluarga kita itu solid, keluarga kita itu hangat, dalam keluarga itu kita bisa saling bahu-membahu, saling membantu, saling mendukung. Saya yakin kesulitan apapun pasti bisa kita lewati kok. Saya pernah punya pengalaman di situ. Ketika saya harus mengontrak rumah, tidak punya rumah lagi, tidak punya mobil lagi, sepeda motor cuma satu, yang saya punya hanya kasih sayang dalam keluarga. Itu yang menguatkan saya. Dan setelah ya kira-kira 3 tahun, saya sudah bisa menempati rumah sendiri, sudah nggak ngontrak lagi. Perlahan tapi pasti kita bisa membeli mobil lagi, membeli mobil yang saya pakai ini, Wuling Convero S tipe L. Kemudian sekarang saya baru tahap belajar menjadi seorang YouTuber ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe ya, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Mengapa kita tidak mencoba hal yang baru ya? Karena bagi saya YouTube ini juga hal yang baru. Jadi kita mesti berani mencoba hal yang baru. Jadi ini saya hanya mencontohkan ya, kayak semacam ini ya, semacam menjadi YouTuber gitu ya. Itu memang bukan sesuatu yang mudah. Ngomong di depan kamera itu bukan sesuatu yang mudah. Saya awal-awal itu ngomong di depan kamera itu nggak bisa, itu kayak orang gila ya, padahal nggak ada audiensnya ya, jadi tapi gugup itu tetap ada. Aneh kan, padahal berhadapan cuma sama HP. Ya carilah kegiatan yang produktif yang sekiranya bisa mendatangkan uang.
Jadi YouTuber itu kalau kita ingin mendapatkan uang dari AdSense ya memang harus ada persyaratan tertentu ya. Namun saya awalnya jadi YouTuber itu atau saya belum layak dibilang YouTuber ya. Karena menurut saya ya, seorang YouTuber itu orang yang sudah layak disebut influencer atau influencer itu apa ya? Bahasa yang mudahnya itu orang yang setiap pembicaranya itu, setiap omongannya, setiap bicaranya itu ditunggu banyak orang, bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, itu influencer. Kalau saya lebih kepada saya hanya kepengen berbagi hal-hal yang mungkin teman-teman belum tahu. Itu aja sih. Jadi saya bukan seorang influencer ya. Saya hanya ingin berbagi aja. Apa-apa yang baik menurut saya bagikan sehingga teman-teman yang menonton video saya mendapatkan informasi tambahan gitu. Istilah kerennya begitulah ya. Begitu saja video kali ini. Klik tanda jempol ke atas apabila Anda menyukai video saya, sebarkan ke seluruh media sosial Anda agar semua teman-teman Anda merasakan manfaatnya. Subscribe bagi yang belum subscribe. See you on the next video.